Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ustadz-ustadzah, Bapak Ibu, para santriwan santriwati yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini di hari Sabtu yang kebetulan masih di setengah pertama bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Bulan yang merupakan bulan kelahiran, hijrah dan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan di pagi ini, insya Allah tema kita berkaitan dengan sosok manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang akan kita coba pelajari, kita coba kaji hal-hal yang mudah-mudahan bisa menambah cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga menambah pengetahuan untuk semakin kuat iman kita, sekaligus juga rasa kagum kita, sehingga kita lebih siap untuk menerima apapun yang beliau ajarkan. Semangat untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga perlu selalu kita hidupkan. Biasanya Rabiul Awal, apalagi tanggal 12 Rabiul Awal, banyak disebutkan sebagai tanggal kelahiran. Tanggal kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita mencermati, ternyata 12 Rabiul Awal itu dipilih oleh banyak ulama juga tanggal hijrah dan wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pembahasan kita tidak terbatas pada maulid atau kelahiran, tapi juga hijrah dan wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keseluruhan. Karena kebetulan tanggalnya juga dan bulannya sama. Sebelum itu kita sering mendengar istilah dan kata maulid. Maulid itu artinya apa? Ada dua maknanya. Yang pertama bermakna waktu kelahiran. Yang kedua tempat kelahiran. Jadi kalau kita menyebut maulid Nabi, bisa maknanya waktu kelahiran Nabi atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kalau kita berada di Mekah, posisinya keluar dari tempat sa'i. Setelah sa'i dari Marwah, biasanya pintunya cuma satu keluarnya. Begitu keluar nanti masuk di pelataran, lalu ada orang mengatakan itu maulid Nabi. Itu artinya tempat kelahiran Nabi. Kebetulan menurut sebagian orang, tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di areanya ya sekitar pelataran itu. Ya, sekitar pelataran yang ada antara Safa dan Marwah bagian luar. Itu yang dinamakan dengan maulid Nabi. Dan itu pun secara khusus bukan semua area pelataran itu. Sekarang ada perpustakaan. Ya, ada perpustakaan di situ yang kemudian biasa disebutkan oleh banyak kalangan itu sebagai maulid Nabi. Jadi tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita menyebut secara khusus tempatnya di kota Mekah.
Kalau kita menyebut secara lebih umum bahwa yang namanya maulid itu ya tempat kelahiran, bisa maksudnya adalah kota kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu maksudnya adalah Mekah. Ya. Ya, maksudnya adalah Mekah. Jadi Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang menyebut maulid bisa maknanya waktu, bisa maknanya tempat. Nah ini kalau santri nanti belajar tasrifan, ada namanya, atau dalam tasrif ada yang ada wazan maulid. Ya. Wazan maulid itu maknanya dua, tempat atau waktu. Maka maulid Nabi itu artinya tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jelas di Mekah, dan waktu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kapan waktunya? Kalau Imam Nawawi menyebutkan ada beberapa pendapat. Imam Ibnu Abil Izz juga menyebutkan pendapat. Lalu Imam Ibnu Faris juga menyebutkan. Ada yang berpendapat tanggal 2, 8, 10. Oh ya, 9 juga. Lalu 12, 18, Rabiul Awal. Bulannya yang banyak dipilih oleh ulama adalah 12. Tapi kata Imam Nawawi yang masyhur, kata Imam Ibnu Abil Is juga, wal masyhuru fi tsani asyrihi, dalam Urjuzah Mi'iyah, yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Itu artinya yang masyhur menurut banyak ulama. Nah, yang masyhur. Tapi apakah ada yang berpendapat tanggal 9? Ada. Yang berpendapat tanggal 10 juga ada. Dan semuanya ulama-ulama. Kita tentu menghargai karena beliau-beliau ini ulama-ulama. Nah, kemudian bagaimana dengan hijrah? Hijrah Nabi Muhammad SAW oleh sebagian ahli sejarah disebutkan bahwa beliau tiba di kota Mekah, tiba di kota Madinah setelah hijrah dari Mekah. Itu pertama masuk ke Kuba dulu. Masuk ke Kuba kira-kira tanggal 8 dan masuk ke kota Madinahnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama. Nah, kalau 12 Rabiul Awal tahunnya tahun berapa? Nah, tahunnya tahun 1. Karena dari situlah muncul istilah tahun Hijriyah. Karena itu berhubungan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahunnya tahun 1. Sementara wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kapan? Juga 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun 11. Ya, sama-sama Rabiul Awal. Yang satu sering disebutkan, kalau kelahirannya sering disebutkan tahun gajah. Kalau hijrah ya tahun 1, wafatnya tahun 11. Nah, kalau mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahirnya tanggal 12, wafatnya tanggal 12, bulannya Rabiul Awal, berarti Nabi Muhammad SAW usianya pas 63 tahun. Karena tanggal lahir dan tanggal wafatnya sama. Tentu dengan kalender Hijriyah. Dan ini termasuk manusia istimewa. Di muka bumi ini sulit kita temukan ada orang wafatnya bertepatan dengan tanggal lahirnya. Sulit itu bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi mungkin 1 dari 1.000.000 orang ya. Saya nggak tahu di Tebon ini ada nggak Pak yang meninggalnya di tanggal kelahirannya. Nah, 8. Ya. Oh, mendekati ya. Tapi 8 ya. Jadi maksudnya Senin Pahing gitu ya. Ya. Nah, ini yang baru cuma ketemu tanggal dan pasarannya. Tapi lebih istimewa kalau sampai bisa hari, tanggal, bulannya sama. Harinya Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal. Nah,
sekaligus juga dari sini yang mengajak kita semua untuk mulai mengenali tanggal lahir Hijriah kita ini kapan. Ya. Maka kalau misalnya nanti menghitung, kita kan bisa menghitung dengan angka yang berbeda. Kalau Hijriah dengan Masehi. Karena kalau dengan Hijriah pasti jumlah harinya lebih sedikit sehingga jumlah tahunnya lebih banyak. Pak Tejo itu berapa Pak usianya? 74. Ya. Kira-kira kalau dengan kalender Hijriah itu 78. Ya, kira-kira 78. Ya, mungkin 77 lebih sedikit. Pak Ngaji berapa Pak? 72. Oh 70, oh ya. Ya mungkin 73-an ya, 73 lebih sedikit, hampir 74 ya. Ya. Dan kita mungkin perlu membiasakan kalau misalnya ditanya usianya berapa, nanti jawabannya tergantung mau Hijriah atau Masehi. Ya. Hijriah atau Masehi. Jadi kalau Hijriah berarti lebih tua, kalau Masehi lebih muda. Jadi kalau bisa saya ditanya, saya berapa usianya tergantung. Kalau Masehi kebetulan saya lahirnya bulan September juga. Nah, tapi kalau Hijriah saya lebih tua, lebih selisihnya setahun ya. Maaf, selisihnya hampir 2 tahun. Ya, selisihnya 2 tahun. Ini terkait dengan Hijriah dan Masehi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita coba masuk ke kehidupan Rasulullah SAW yang kita bisa coba pelajari apa saja keunggulan, keistimewaan kehidupan Rasulullah SAW. Kita akan sebutkan sebagian, tapi sekaligus juga kita ingin menunjukkan bahwa kehidupan beliau ini betul-betul istimewa. Yang pertama, keistimewaannya adalah ini diungkapkan oleh Dr. Yahya bin Ibrahim al-Yahya, ma'lumun musajjalun. Ya. Kehidupan Nabi Muhammad SAW itu diketahui dan tercatat. Ya. Jadi diketahui sekaligus juga tercatat. Apa itu kehidupannya? Ya tadi kita bicara tentang lahirnya, hijrahnya, wafatnya, itu yang peristiwa-peristiwa besarnya sampai yang kecil-kecil. Bahkan yang diceritakan kepada kita itu sampai detail-detailnya. Nah, itu keistimewaannya. Diketahui kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan tercatat bahkan sampai yang detail-detail. Nah, dulu kita pernah menyampaikan di majelis ini jumlah rambut putih atau ubannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa? Ya, tidak lebih dari 20 helai. Ya, Anas bin Malik meriwayatkan dalam satu riwayat 14 helai. Ada yang menyebutkan 17, tapi yang jelas tidak lebih dari 20 helai. Nah, sekarang saya sebutkan contoh yang detail tapi bukan fisik ya. Kalau yang fisik dari rambut itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, riwayatnya sampai pada kita. Ujung rambut itu mulai dari warna rambut, bentuk rambut ya, ketebalan rambut, panjang rambut, termasuk potong rambut, keramas, sisir, itu semuanya sampai pada kita. Nah, yang sampai pada kita ini sampai sedetail itu, sampai sedetail yang berhubungan dengan rambutnya, termasuk tadi rambut putih dari keseluruhan rambut hitam yang ada. Jadi ubannya itu berapa jumlahnya itu sampai pada kita untuk menunjukkan detailnya. Kan kita ini kalau mengenal jangankan orang lain, diri kita saja itu kan jarang yang sampai detail itu. Jadi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah mulai putih rambutnya, tapi bukan yang sudah putih semua. Kalau sudah putih semua susah ngitungnya. Ya nggak usah dihitung gitu ya.
Tapi kalau yang misalnya rambutnya hitam tapi sudah mulai ada yang putih. Kalau tanya berapa jumlah yang putih? Nah itu. Nah, sementara Nabi SAW sampai ada yang ngitung, dan yang sahabat yang menghitung itu mengatakan saya menghitung. Jadi sahabat Anas bin Malik itu mengatakan saya yang menghitung. Nah itu yang namanya ma'lumun musajjal tadi. Jadi diketahui, kemudian tercatat dengan jelas. Ya, tercatat itu maksudnya terdata, tercatat. Kalau kita baca buku-buku hadis ya ada, buku-buku sirah nabawiyah kita bisa dapatkan. Nah, pagi ini kita coba mengenali kehidupan ekonomi ya, atau kehidupan yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mencatat secara lengkap, menghitung sampai detail-detail, sampai muncul angka berapa anggaran rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau anggaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anggaran pengeluarannya, anggaran pemasukannya, ada seorang ekonom namanya Abdul Fattah Samman. Beliau nulis buku judulnya Amwalun Nabi, dan bukunya ini merupakan karya ilmiah di program pasca sarjana. Nah, beliau meneliti, dan karena ekonom maka ngerti caranya ngitung. Caranya itu gimana? Cara menghitung sesuatu dihitung dengan konversi emas. Karena emas itu biasanya lebih aman dari inflasi. Kalau menggunakan mata uang seperti sekarang, misalnya berapa rupiah, nah itu susah. Seperti misalnya sekarang gini, dulu bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya di atas 50 tahun, waktu SD, uang jajannya berapa? Hah? Setengah rupiah. Selain jarang ya. Dulu kita masih mengenal ada uang perak ya. 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 Jadi berapa? 5 perak ya. Masih menggunakan perak. Kalau dalam konversi yang lain kita mengenal ada namanya dirham. Dirham itu perak. Ada istilahnya sen. Ya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa kalau kita menghitung pakai rupiah, maka kita akan keliru. Sebab apa? Nilai 1 rupiah saat itu dengan nilai 1 rupiah sekarang jelas berbeda. Berarti inflasi negara kita ini sudah luar biasa. Dulu kalau ada bapak ibu punya uang 500 rupiah, wah itu luar biasa itu. Kalau punya uang 500 rupiah zaman itu. Sekarang bapak kalau dikasih uang 500 rupiah, ya rasanya nggak ada apa-apanya, nggak ada harganya uang 500 rupiah. Bayangkan dulu 1 rupiah saja berharga, ya. 1 rupiah berharga, apalagi 500, ya, kan jelas lebih berharga. Dulu kalau jajan berapa Pak? Kalau jajan makanan ringan ya, sen mungkin ya, bukan rupiah ya, bukan 1 rupiah tapi masih sen ya. Terus setelah itu ini untuk yang generasi yang usianya 50-an ya, atau 40-an sampai 50-an, mungkin waktu SD masih kenal uang 1 rupiah, 5 rupiah itu masih kenal. Nah, terus bergeser lagi generasi tahun 90 yang sekarang usia 30-an atau yang di tahun 90 pertengahan sampai akhir ya masih SD. Itu sudah mulai kerasa ya. 1 rupiah sudah mulai kurang nilainya. Tapi kalau sudah naik sedikit ya 50 rupiah, nah baru mulai terasa. Naik lagi ke zaman sampai akhirnya
zaman kita sekarang tahun 2025. 1 rupiah nggak ada harganya. 5 rupiah juga nggak ada harganya. 100 rupiah ya nggak ada harganya. 500 juga sudah nggak ada harganya. Sekarang mohon maaf kalau kita punya 500 rupiah mau beli apa ada? Ada yang bisa dibeli tapi barangnya pasti sangat kecil nilainya. Ya mungkin permen deh. Kita kalau mau beli barang-barang yang berharga nggak bisa dengan 500 rupiah. 1.000 rupiah saja sudah mulai susah. Sekarang naik kendaraan umum kan nggak ada yang harganya 1.000 rupiah. Trans Jogja berapa? 3.700 ya. Nah itu Trans Jogja. Jadi 1.000 rupiah nggak ada harganya. 2.000 nggak bisa naik. 3.000 lebih nggak bisa lagi. Ya, ini maaf, tetap nggak bisa maksudnya. Nah, maka cara menghitung yang kira-kira bisa tetap itu adalah dengan emas. Maka kalau mau nabung juga nabungnya dengan emas, ya. Nabungnya dengan emas, tapi nabung di rumah aja. Ya, nanti nabung di bank 3 bulan nggak digunakan, nggak ditransfer, nggak menarik, nggak nambah, ya nggak ada aktivitas. Jangan-jangan dibekukan ya. Atau, ya intinya kalau emas lebih bisa bertahan dan emasnya dari waktu ke waktu terus naik. Pekan ini harga emas naik lagi, hampir 2.000, hampir 2 juta maaf. 1.980 sekian, pokoknya harga emasnya naik. Nah sekarang saya ingin menceritakan dari yang tadi disebutkan dalam Sirah Nabawiyah bahwa Nabi Muhammad SAW itu kehidupannya sampai kepada kita diketahui dan tercatat, bahkan detail. Nah Abdul Fattah Samman itu sampai menyebutkan berapa anggaran belanja Nabi Muhammad SAW. Ternyata anggaran belanjanya sampai, nah ini bisa dicatat 1.251.601 gram emas. 1.251.601 gram emas. Jadi 1,2 ton emas. Jadi 1.251.601 gram emas. Itu nilai anggaran belanja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kalau coba dihitung berapa rupiah sekarang ini? Tadi kita sampaikan 1 gram emas, biar gampang kita hitungnya 2 juta. Nah kalau 1 juta dikali 2 juta berapa? Satu juta kali 2 juta berapa? Atau 1,25 juta ya kali 2 juta. Kalau juta dengan juta kan 6 nolnya, terus kemudian juga 6 nolnya, berarti kan triliun, ya kan? Kalau nolnya 9 namanya miliar, kalau nolnya 12 namanya triliun. Nah tinggal itu angka depannya 1,25 kali 2. 1,25 kali 2 berapa? 2,5 ya. Berarti 2,5 triliun rupiah. Nah, itu maksudnya detail. Kalau 2,5 triliun berarti Nabi Muhammad SAW itu miskin apa kaya? Ya.
Itu yang lebih tepat super kaya ini kata Pak Tejo. Jadi kalau kaya kurang. Ya kalau kaya itu kan orang punya 2 miliar itu kaya, 5 miliar kaya. Tapi kalau punya 50 miliar ya lebih kaya, 500 miliar lebih kaya lagi. Nah ini kalau 2,5 triliun, ini kayaknya luar biasa. Kalau ini kaya sekali, bahkan mungkin lebih tepat sangat kaya sekali. Ya. Atau kasih tambahan yang lainnya supaya minimal 3 kata, sangat kaya sekali. Karena 2,5 triliun rupiah. Nah, pengeluaran itu ya, pengeluaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira setara dengan 2,5 triliun. Kalau dikonversi hari ini, kan tadi kita ngitungnya pakai emas, ya. Emasnya 1,25 ton. Nah, sekarang kalau orang punya beras 1,25 ton aja itu udah kaya kan? Tapi beras loh ya, bukan emas. Ya Bu ya. Ini masih beras, bukan emas. Nah kalau emas, wah itu kan nilainya luar biasa. Langsung 1 gram emas dengan 1 gram beras kan beda itu. Bedanya jauh sekali ya. Nah, artinya 1 kilonya beras dengan 1 gramnya emas kan jelas masih bernilai 1 gramnya emas ya. Nah, ini untuk menunjukkan bagaimana kayanya luar biasa. Nah, kalau orang pernah membelanjakan harta sampai 2,5 triliun rupiah, berarti kan sangat kaya sekali. Nah, ini keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ternyata kaya sekali. Tetapi, nah ini kita lihat lanjutannya. Beliau yang sangat kaya seperti ini, kita tidak melihat dalam kehidupannya, beliau nampak bermewah-mewah dengan kehidupan dunia. Nah, kita tidak lihat. Kita tidak melihat Nabi SAW dalam kehidupan sehari-harinya bermewah-mewahan dengan sekian banyak perangkat dan bagian dari kehidupannya. Nah pertanyaannya terus yang banyak ini kemana ini? Bayangkan kalau sekarang orang punya harta sebanyak itu, terus dikemanakan itu? Kalau tidak terlihat di rumahnya. Karena kalau lihat rumah istri-istrinya ya sederhana. Nah disinilah yang kita kenali dengan istilah zuhud Nabi kaya. Zuhud Nabi kaya sekali. Maka tidak ada yang namanya, ini istilah di anak muda sekarang namanya flexing. Ya. Ini santri kenal flexing nggak ya? Nah, nggak apa-apa ini bagus nih, nggak tahu flexing ya. Apa mas ini flexing nih? Ini Khaidir mungkin tahu nih, flexing apa nih? Pamer kekayaan ya. Nah pamer kekayaan, jadi tidak ada yang namanya pamer kekayaan. Jadi misalnya pakai jam tangan ya. Jam tangan ya yang penting pokoknya jam tangannya bisa muter sama dengan yang lain. 1 jam itu ya 60 menit, 1 hari ya 24 jam, yang penting itu. Tapi bagi yang ingin mempertontonkan kekayaan, maka jam tangan yang mahal itu penting ditunjukkan. Makanya kadang-kadang nggak cocok kalau yang pakai jam tangan mahal, bajunya lengan panjang. Karena nggak kelihatan jam mahalnya. Itu kalau yang flexing. Kalau yang enggak ya enggak usah. Kan yang penting jamnya kalau diperlukan ya. Lihat sekarang jam berapa? Oh ya sudah, nanti saya sudah tahu jamnya. Ya. Kan gitu. Sekarang 7:30. Cukup dengan mau jamnya, angkanya, modelnya seperti apapun, pokoknya yang penting sekarang 7:30 kan gitu.
Jadi mau yang menggunakan jarum jam atau digital, pokoknya sekarang 7:30. Ya. Kan nggak mungkin kalau yang jamnya mahal lalu lebih cepat muternya. Ya. Kalau yang murah agak lambat. Ya, yang sedang-sedang ya muternya normal. Ya. Berarti kalau ingin cepat ya beli yang lebih mahal. Ya enggak. Tetap yang namanya jam yang mahal pun kalau 1 jam 60 menit. 1 hari tetap berapa jam? 24 jam. Ya enggak ada yang 1 harinya jadi 30 jam. Nah kalau modelnya flexing itu pamer kekayaan itu misalnya gini. Misalnya begitu ingin kelihatan jamnya, kamu lalu tangannya diangkat ke atas ya. Biar yang lain tahu jam yang dipakai itu harganya berapa? 11 miliar. Oh itu bukan yang sana itu. Ya. Jadi kalau jam yang digunakan ya jamnya biasa aja. Ya. Nah makanya kalau ada orang ingin mempertontonkan kemewahan, itu betul-betul jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau bicara kekayaan, dengan tadi yang kita sebutkan, ini sekarang ini ada istilah baru namanya OBK, orang baru kaya. Jadi sebagian yang flexing itu karena kebetulan baru kaya. Jadi OBK karena baru kaya, baru bisa ngerasakan bisa beli tas harganya 70 juta. Sementara biasanya kalau beli tas di Beringharjo 70.000, itu kan jauh sekali. Nah tiba-tiba bisa beli yang seperti itu, ingin menunjukkan pada yang lainnya bahwa dia bisa beli itu. Nah ini namanya OBK, orang baru kaya. Nah sehingga yang ingin mempertontonkan seperti itu adalah orang-orang yang jauh dari nilai yang diajarkan Rasulullah SAW. Padahal kekayaannya juga nggak lebih kaya dari Nabi Muhammad SAW. Kan kekayaan orang-orang yang flexing tadi, yang mempertontonkan kekayaan, itu kekayaannya nggak sampai 1 triliun. Angkanya masih miliaran. Bahkan angkanya ada yang masih di bawah 100 miliar. Tapi gayanya minta ampun. Ya, gila nih. Ya, gayanya tuh sudah seperti orang kayanya luar biasa dan petantang petenteng. Nah, sementara ini yang sangat kaya, yang kekayaannya sampai triliunan, enggak begitu. Maka kita belajar dari situ bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita ada 2 sisi. Orang boleh kaya sekaya-kayanya dan sangat kaya. Tapi sisi yang kedua, gaya hidupnya tetap ya memilih gaya hidup yang sederhana. Tidak perlu mempertontonkan kekayaannya ini, tetapi tetap dengan gaya hidup sederhananya. Dan Nabi SAW bukan hanya memberikan contoh, dan ini termasuk dalam sunnah, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Tetapi juga beliau ngajari orang-orang dekatnya, sahabat, tabi'in, diajari itu. Diajari juga bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat supaya kalau bisa jadi orang kaya silahkan. Maka kita juga dorong Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau yang kaya itu orang soleh. Ni'mal malus soleh fil abdis soleh. Sebaik-baik harta yang baik itu kalau berada di tangan hamba yang soleh. Kalau seandainya 2 triliun itu di tangan Nabi Muhammad SAW, kita senang. Di tangan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita merem aja ya. Mau berapa triliun pun, mau 11.000 triliun di tangan Ali bin Abi Thalib nggak apa. Karena apa? Karena beliau-beliau ini orang yang soleh. Nggak mungkin ya, kita tidak dapat dalam kehidupannya akan memperkaya diri, ngambil kekayaan untuk kepentingan dirinya, keluarganya, atau kerabatnya. Itu nggak ada.
Makanya inilah yang sebenarnya kita dapatkan dalam sirah nabawiyah. Nabi SAW memberikan keteladanan, tapi juga beliau ngajari sahabat supaya seperti itu. Maka kita dapati Abu Bakar tuh kayanya luar biasa. Umar juga begitu. Utsman, Ali, kaya sekali. Ya, sudah kaya seperti itu, terus kemudian di waktu yang sama tetap menjaga gaya hidupnya apa? Sederhana. Nah itu yang istimewa. Gaya hidupnya tetap sederhana. Ini yang istimewa dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Nah terus kemana harta yang banyak itu? Nah, di antaranya harta yang banyak itu digunakan untuk apa? Ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, termasuk juga wakaf. Tapi kalau Abdul Fattah As-Samman mengatakan bahwa 1.251.601 gram emas itu belum termasuk wakaf. Ada beberapa wakafnya Rasul kalau saya belum masuk dalam yang 2,5 triliun tadi. Oh berarti besar lagi ya? Masih ada lagi. Nah ini untuk menunjukkan bahwa kalau kita, dan ini silahkan santri juga, boleh sejak sekarang punya cita-cita. Cita-cita bisa memberikan manfaat kepada umat, bangsa dengan hartanya. Silahkan punya cita-cita, punya harta yang banyak sebanyak-banyaknya, tapi juga dermawan, sedermawan-dermawannya. Tetap hidupnya apa? Sederhana. Meskipun kayanya luar biasa. Jadi ketika memilih hidup sederhana itu karena memang gaya hidupnya sederhana. Nah, itu gaya hidupnya. Itu pilihan yang dipilih oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seandainya ada orang yang alhamdulillah usahanya berkembang dan itu dari orang-orang soleh, kita dukung, kita senang. Asal juga infaknya bertambah, sedekahnya bertambah, wakafnya bertambah. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan cuma sekedar hartanya yang bertambah. Di kita ini kadang-kadang kalau ada yang hartanya bertambah, penghasilannya bertambah, belum apa-apa sudah langsung pinjamannya bertambah. Ya, awalnya kredit motor. Ya, kemudian akhirnya cicilan motor. Terus kemudian ketika penghasilannya bertambah, terus cicilan apa? Mobil. Terus cicilan apa lagi? Rumah. Jadi karena merasa apa? Ini sudah bertambah, terus kemudian dikit-dikit langsung berpikirnya cicilan jadi pecicilan. Ya. Pecicilan itu apa Pak ini? Menyicil gitu ya. Ya, ini ASEAN yang dari luar Jogja. Pecicilan itu artinya apa gitu? Apa proses nyicil gitu ya? Nyicil bulanan gitu ya, atau ada istilah lain maksudnya untuk mencicil gitu ya. Ya, nah ini nyicil. Tapi apakah nggak boleh punya rumah? Bukan, maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah persoalannya ketika ingin cepat-cepat lalu berubah gaya hidupnya, ingin segera berubah gaya hidupnya. Nah itu yang jadi masalah. Sementara kalau ditanya rumahnya masih ada nggak? Oh masih ada. Jadi rumah yang lama itu masih ada dan masih bisa ditempati. Sama seperti tadi kalau kendaraan, kalau kendaraannya yang lama masih ada, untuk apa? Kita sibuk cari kendaraan baru. Kalau kendaraan lama masih bisa digunakan. Nah, ketika jawabannya ini karena gaya hidup. Nah, itu langsung jadi masalahnya. Gaya hidupnya karena apa? Karena ada tren baru. Kalau sudah yang namanya gaya hidup, ya, namanya gaya itu menjadi beban, ya, menambah beban hidup. Sekarang kalau orang punya handphone, kan kalau handphone yang digunakan, yang kita beli, apalagi yang kita beli 2 tahun yang lalu, kan sudah ketinggalan modelnya. Sekarang sudah ada yang baru. Nah, Samsung itu bikin produk baru per 6 bulan. 6 bulan bikin produk baru lagi. Ya kalau 2 tahun kan ketinggalan.
Padahal 2 tahun yang lalu belinya juga mereknya yang lama lagi, bukan yang terbaru. Kalau beli yang terbaru saja sudah ketinggalan, apalagi yang agak lama ya ketinggalan lagi. Tapi masalah nggak? Ya nggak masalah. Kan nggak apa-apa itu. Kita pakai handphone lama kan nggak apa-apa. Nah, kecuali bagi orang yang tadi, orang yang ingin flexing, mempertontonkan atau pamer kekayaan. Kalau orang yang nggak pamer kekayaan kan nggak ada masalah. Sekarang misalnya gini, tiba-tiba ada telepon, lu ngangkat teleponnya, ya biasa aja. Saya bertemu ada seorang, ya, dia bilang gini, pas mau nerima telepon tuh, wah saya nggak enak itu nerima telepon di banyak orang. Akhirnya saya ke belakang dulu karena HP saya HP lama. Kan nggak apa-apa itu, HP lama. Apalagi HP-nya katanya bukan yang gambarnya buah apel yang keroak itu. Ya. Kan nggak apa-apa itu. Artinya mau gambar apapun di belakangnya sini kan nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang sibuk dengan mempertontonkan kekayaan, pamer kekayaan, nah itu pusing. Maka yang perlu kita jaga adalah gaya hidupnya. Kembali ke sirah nabawiyah, Nabi SAW berhasil mendidik sahabat seperti ini. Maka kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidun ketika beliau menjadi pemimpin. Nabi SAW sebagai seorang pemimpin, selain sebagai Nabi dan Rasul, beliau juga memperhatikan rakyatnya. Apa yang beliau jaga? Apa yang beliau perhatikan? Di antara yang beliau jaga dan beliau perhatikan adalah gaya hidupnya. Maka sahabat-sahabat gak ada yang gaya hidupnya berubah. Abu Bakar gaya hidupnya sampai wafatnya ya begitu aja. Dan harus diingat Abu Bakar orang kaya ya, bukan orang miskin. Umar bin Khattab kaya gak? Oh ya kaya. Gaya hidupnya ya biasa aja. Nah, tahun 20 Hijriah, tahun 20 Hijriah itu berarti kira-kira sekitar 10 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab itu sudah sampai bisa memberikan BLT, bantuan langsung tunai senilai 1,8 juta rupiah kepada muhajirin dan ansor per hari. Ya. Jadi negara khilafah bisa mensejahterakan rakyatnya dengan cara bertahap. Dan apa yang dilakukan? Yang dilakukan diantaranya adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai. Karena memang kadang-kadang ada orang yang memerlukan uang tunai. Selain juga apa? Menghapuskan dan meniadakan yang ada di bangsa Romawi dan Persia, yaitu apa? Pajak. Bangsa Romawi itu rakyatnya senang ketika umat Islam masuk ke negeri mereka dan berhasil menguasai negeri mereka. Ini aneh. Kok ada bangsa suka sama penjajah? Kalau penjajahnya baik, nah itu pasti suka. Kalau penjajahnya jahat, ya pasti kita nggak suka. Sampai sekarang ini karena Belanda itu penjajah yang jahat, ya kita jadikan bahan ejekan. Kayak Londo. Ya. Nyebut Londo itu sebagai penghinaan, bukan sesuatu yang terpuji. Nyebut Belanda itu sebagai kata ejekan, karena apa? Karena dianggap dulu pernah menguras kekayaan negeri kita ini. Ada istilah Londo Ireng, ya. Itu juga penghinaan, bukan pujian. Kalau seandainya dulu Belanda itu datang ke Indonesia melakukan banyak perbaikan dan banyak berbuat baik pada masyarakat Indonesia, mungkin nanti akan berbeda. Ketika disebut Londo itu senang orang gitu. Apalagi disebut Londo Ireng gitu ya, itu tambah senang. Tapi ternyata Londo Ireng itu penghinaan, ejekan. Orang merasa dihina kalau dikatakan Londo Ireng. Ya. Padahal asalnya kata itu bisa bermakna positif dan negatif. Cuma karena kebetulan itu penjajah. Yang penjajahnya ini dulu pernah melakukan kejahatan kepada rakyat Indonesia. Akhirnya rakyat juga mengingat kejahatan mereka dan lalu
menyebutkan dengan menggunakan kata-kata yang dinisbatkan kepada mereka. Ini yang terkait dengan penjajah. Nah, ketika umat Islam masuk ke Persia, umat Islam masuk ke negeri Romawi, salah satu yang dilakukan oleh kaum muslimin saat itu apa? Menghilangkan pajak. Karena bangsa Romawi rakyatnya tersiksa dengan berbagai macam pajak yang dikenakan oleh raja kepada rakyatnya. Apa-apa dipajaki. Di mana bumi dipijak, di situ dikenakan pajak. Nah, jadi apa-apa jadi pajak. Nah, bangsa Romawi saat itu begitu. Rakyatnya dipajaki. Apa saja dipajaki. Kalau nggak mau ya, nanti kan ada aparat yang bisa memberikan sanksi, hukuman, penegakan kepada yang tidak tertibnya, tidak mau bayar dengan berbagai macam cara. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ketika umat Islam datang, umat Islam menghilangkan itu. Maka kalau seandainya BLT yang diberikan oleh Umar bin Khattab itu misalnya 1,8 juta, tapi pajaknya banyak, orang akan mengatakan dia sama aja. Jadi ngapusi, ini cuma kayaknya bantuan, tapi pajaknya banyak. Nah, kalau seandainya itu, tapi di masa Umar bin Khattab coba kita lihat apa yang dipajaki dari rakyatnya, dan bantuan sebesar itu dari mana gitu. Nah kan gitu. Kok bisa negara punya harta yang banyak lalu bagi-bagi uang? Kok bisa bagi-bagi uang? Ternyata apa? Ternyata lagi-lagi belajar dari sirah nabawiyah. Para sahabat ini belajar dari Nabi Muhammad SAW. Yang dibangun apa? Dibangun jiwanya, baru bangun raganya, bangun pemahamannya, bangun gaya hidupnya, bangun pemahamannya supaya apa? Supaya benar. Makanya tadi kita sampaikan bahwa ni'mal malu soleh fil abdi soleh. Sebaik-baik harta yang baik itu kalau berada di tangan hamba yang soleh. Kalau uang tadi angkanya triliunan di tangan Abu Bakar, kita nggak khawatir, karena Abu Bakar bukan tipe koruptor. Umar bin Khattab juga kalau pegang triliunan itu kita nggak khawatir, karena nggak ada dalam kehidupannya Umar bin Khattab berpikir untuk korupsi. Maka kita lihat kehidupannya dia tetap seperti itu. Utsman bin Affan korupsi nggak ada. Ali bin Abi Thalib ya enggak. Nah akhirnya apa? Akhirnya rakyat bisa disejahterakan dengan apa? Sekian banyak tunjangan-tunjangan. Dan cara berpikir seperti itu diteruskan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah itulah caranya belajar sirah nabawiyah. Belajar sirah nabawiyah itu tidak harus dengan bentuknya sama persis yang ada di zaman Nabi SAW lalu dipraktekkan. Tapi apa? Konsepnya, prinsipnya, ajarannya itu dipraktekkan, disesuaikan dengan zamannya. Contohnya misalnya, dalam sejarah Islam kita mendapati pernah dalam sejarah itu khilafah membagikan uang tunai kepada ibu-ibu. Ibu-ibu yang apa? Ibu-ibu yang melahirkan. Karena ibu yang melahirkan pasti punya kebutuhan, perlu anggaran. Maka apa yang dilakukan? Caranya dengan diberikan bantuan. Ada yang sampai kira-kira sekitar 80 juta rupiah. Ya makanya ibunya senang, selain juga bapaknya juga senang. Kan kalau sekarang suami di negeri, saya nggak menyebutnya Konoha ya, di negeri plus 62, itu kalau istrinya mau melahirkan itu mikir kira-kira nanti mau melahirkan di klinik bersalin mana. Dan salah satu yang diperhatikan oleh sebagian kita adalah berapa harganya. Kan begitu. Kalau di bidan ini tuh sekian, kalau di klinik ini sekian, kalau di rumah sakit ini sekian. Itu belum termasuk biaya rawat inap, ya, belum termasuk ini, belum termasuk itu nanti. Kalau seluruhnya berapa kira-kira? Ya kira-kira
ya paling enggak 4 sampai 5 juta lah gitu, perlu disiapkan. Nah, suaminya kan mikir gitu. Oh, ternyata punya anak tuh susah juga ya. Harus menyiapkan anggaran. Dr. Jasim Mutawi dari Kuwait, beliau mengatakan ini yang bedanya kami dengan Anda. Kalau di negara kami, sebagian kewajiban suami itu sudah ditunaikan oleh negara. Sampai hari ini. Jadi bukan cuma zaman Umar bin Khattab misalnya, zamannya Ali bin Abi Thalib itu udah lebih dari 1000 tahun ya. Sampai hari ini. Maka kalau seorang ibu melahirkan anak di Kuwait, itu suaminya nggak mikir biaya. Karena apa? Nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Datang mendaftar. Itu nggak ada biaya pendaftaran. Betul-betul gratis. Jadi nggak ada yang namanya biaya pendaftaran. Lalu kemudian masuk ke kamar. Itu nggak ada biaya. Kemudian nanti prosesnya ditangani oleh dokter kandungan dan seterusnya sampai melahirkan. Kemudian nanti setelah itu ternyata masih perlu tinggal di situ misalnya 2 sampai 3 hari. Sampai keluar gratis semua. Nggak pakai mikir. Masih nggak pikir biaya. Yang mikirnya cuma mikir transportasi nanti dari rumah ke rumah sakit. Terus kemudian nanti setelah itu dari rumah sakit pulang ke rumah. Terus mikir nanti, nah itu mikir tambahannya. Kalau di kita, mikirkan semua. Jadi mikirkan gimana caranya ketika melahirkan ada anggaran yang cukup. Kalau kebutuhannya misalnya sampai 5 juta, terus anggarannya cuma 2 juta, kan cari tempat bersalin yang harganya terjangkau. Yang 2 juta di mana nih? Tanya-tanya. Oh, di bidan ini itu masih bisa itu. 2 juta masih bisa. Tapi kalau di rumah sakit ini nggak bisa. Nah, berarti harus milih. Padahal nanti setelah itu apa? Mikir beli popok. Nanti setelah itu mikir masih ada pikiran berikutnya karena kan belum selesai. Itu baru cuma biaya persalinan saja. Belum termasuk yang lain. Nah, ini yang dikembangkan pada masa-masa berikutnya belajar dari apa yang didapatkan dari sirah nabawiyah. Inilah yang namanya sirah nabawiyah sebagai uswatun hasanah. Dipahaminya tidak dengan pemahaman yang sempit. Makanya pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliau berhasil mensejahterakan rakyatnya sampai orang kaya kesulitan mencari orang miskin yang bisa disantuni. Dan kasihan itu orang kayanya. Kalau kita kan sekarang kasihan orang miskinnya. Ya, kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz, kasihan orang kayanya. Cari orang yang bisa disantuni, cari fakir miskin yang berhak menerima, itu nggak ada. Terus di mana caranya? Ini gimana mau menyalurkan? Sampai-sampai di masanya Umar bin Abdul Aziz, karena harta negara melimpah, keberkahan Allah berikan, rakyat juga sudah sejahtera, bukan cuma sekedar makan dan minum, yang mau nikah dibiayai negara, ibu hamil dan menyusui juga dibiayai oleh negara. Khilafah memberikan fasilitas itu semua sampai akhirnya apa? Masih turah, terus gimana caranya? Muncul ide yang agak aneh. Tentu aneh dalam makna positif. Akhirnya apa? Karena dananya masih ada, terus ini dipakai apa ini? Karena semuanya sudah. Akhirnya apa? Cari binatang yang perlu disantuni. Karena orang sudah semua. Kan manusia sudah selesai. Makan sudah, minum sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, ibu hamil sudah, yang mau nikah sudah, ini sudah, orang sudah selesai semua. Ya, orang sudah selesai. Sampai fasilitas umum, orang mau cari minum di pinggir jalan yang minumnya gratis, ada nggak? Ya ada. Bahkan di zaman Bani Umayyah, ketika di Andalusia, itu sampai air mancur itu. Begitu air mancurnya keluar ke atas itu air minum. Jadi kalau misalnya pas haus tinggal mangap aja deh. Air yang mancur yang dari atas itu bisa langsung masuk ke mulut. Kalau di kita nggak bisa deh. Saya nggak tahu di Sleman ada nggak Pak yang air mancur tapi bisa langsung diminum ya. Jadi kalau pas haus tinggal buka mulutnya terus bisa langsung minum.
Itu ratusan tahun yang lalu umat Islam sudah bisa begitu. Nah, Umar bin Abdul Aziz saat itu apa? Menugaskan beberapa orang untuk sampai naik ke atas bukit. Lalu ngasih makan burung-burung. Jadi sampai ada petugas yang kerjanya ngasih makan burung. Tapi burungnya apa? Bukan burung yang di kandang, bukan. Burung yang itu yang kita lihat bertebaran ada, terbang kemana-mana. Hari ini kan kita nggak pernah mikir itu kan. Burung itu makannya gimana? Biar aja dia cari makan sendiri. Kan begitu. Saat itu sampai Umar bin Abdul Aziz menyiapkan petugas supaya apa? Supaya bisa menyediakan makanan untuk burung-burung itu. Ya kasihan di burungnya itu kan pada saat ketika sudah nggak ada lagi, gimana itu? Artinya nggak ada fasilitas dari negara untuk makan burung-burung yang tadi. Ini burungnya bukan burung di kebun binatang, bukan burung yang ada di sangkar, bukan. Ini burung yang terbang kemana-mana dia. Nah, saking apa? Saking makmurnya, saking sejahteranya, berkah yang Allah berikan sampai hanya turah-turah. Ya. Sampai mikirkan ini kira-kira untuk apa lagi? Ya. Nah, salah satu yang dilakukan saat itu adalah apa? Para pejabat negaranya nggak ada yang korupsi. Nah itu dimulai dari khalifahnya dulu. Ya, Abu Bakar korupsi nggak, Umar nggak, Utsman nggak, Ali nggak, terus dan betul-betul bersih. Kemudian yang kedua menegakkan hukum pada siapapun yang salah ya dihukum, meskipun familinya, meskipun anaknya, meskipun menantunya. Itu yang mahalnya luar biasa. Kalau itu bisa ditegakkan, maka negara bisa aman, negara bisa tentram. Makanya dari Sirah Nabawiyah itulah kita banyak belajar tentang kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Sampai pada masa-masa berikutnya kreativitas itu muncul, tapi apa? Dari prinsipnya dari Sirah Nabawiyah tadi. Nah, kita berharap mudah-mudahan dari Sirah Nabawiyah kita bisa banyak mendapatkan pelajaran, dan yang terakhir sekali untuk bisa meneladani dan mengamalkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian. Untuk bisa jadi teladan, gimana caranya belajar sirahnya perlu lebih mendalam. Tadi kita sebutkan baru cuma satu saja keunggulan dari Sirah Nabawiyah, yaitu tercatat, bisa diketahui dan tercatat. Dan tercatatnya sangat detail. Kalau kebetulan kita sekarang nggak tahu, bukan karena tidak tercatat dengan detail, tetapi kita yang nggak ngerti. Saya terkagum sekali ketika melihat Dr. Abdul Fattah Saman ngitung semua itu sampai muncul angka itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ngitung 1.251.601 gram emas. Itu ngitungnya gimana tuh? Ngitung pengeluaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ketika beliau nikah. Beliau sebutkan ketika nikah dengan Khadijah berapa maharnya. Terus biaya resepsinya berapa? Waktu nikah dengan Aisyah berapa maharnya? Terus kemudian menikah dengan ini, lalu kemudian disebutkan itu khusus tentang pernikahan. Terus ketika beliau memberi hadiah, beliau pernah memberi hadiah kepada ini berapa? Terus beliau pernah memberi hadiah kepada beberapa orang, ini masing-masing berapa? Kalau beliau ngasih makan, siapa aja yang dikasih makan? Berapa jumlah orang yang beliau kasih makan? Kalau kita ini kan biasanya cuma bisa ngasih makan keluarga inti. Ya kalau seorang bapak ngasih makan istri dan anak. Coba sampai situ. Di buku beliau ini, di buku Abdul Fattah Saman yang dikasih makan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disantuni itu 158 orang. Itu kan saat pondok Al-Madinah itu. Putra putri campur ustadz-ustadzahnya, campur musyrifnya, campur itu malah campur jamaahnya. Betul. Sak jamaahnya itu. Itu kalau tiap hari ngasih makan begitu, apa enggak tekor ya? Tapi kalau orangnya sangat kaya, ya cukup. Nah makanya dari situ kita bisa tahu, oh ternyata ini. Makanya kenapa kalau ada orang yang punya kelebihan harta,
boleh salah satu penyalurannya adalah ngajak makan orang. Utsman bin Affan mempraktekkan yang dilakukan Nabi SAW. Cuma caranya gini. Beliau itu kalau ngasih makan fakir miskin, cara ngasih makannya katanya to'amal imarah. Ngasih makan seperti ngasih makan raja. Jadi kalau fakir miskin yang disantuni, ngasih makannya seperti ngasih makan raja. Artinya berarti hidangannya istimewa dan mewah. Istimewa dan mewah. Tapi begitu beliau pulang ke rumah, makannya biasa. Kalau di kita kan ada yang kebalik. Kalau di rumahnya makannya istimewa, kalau fakir miskin dikasihnya ya sekedarnya. Ya, dikurangi ini, kurangi itu, jadi betul-betul berbeda. Dari mana Utsman bin Affan punya sifat seperti itu? Belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suka ngasih makan. It'amut to'am. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit dari perjalanan kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada yang mau tanya katanya. Iya. Oh iya, ini terima kasih. Ini ada pertanyaan. Selama ini kita sering mendapati penjelasan sirah nabawiyah itu lahir, dakwah, kemudian peperangan sampai wafat. Nah, tetapi yang bercerita tentang bagaimana kehidupan rumah tangga ketika berinteraksi atau ketemu orang, termasuk tadi kekayaannya, bukunya apa? Nah, ini jadi gini, pembahasan sirah nabawiyah itu memang ada 3. Pertama, ada sirah nabawiyah membahas kronologi. Yang pertama, kalau kronologi berarti bercerita tentang lahir, masa kecil, terus beliau di kabilah Bani Sa'ad, disusui oleh Halimah Sa'diyah, kemudian usia 6 tahun ibunya wafat, usia 8 tahun bapaknya wafat, kemudian usia 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah, di usia 40 tahun diangkat jadi Nabi dan Rasul, usia, nah begitu, itu namanya kronologi, itu yang nomor 1. Nomor 2, belajar kronologi tadi bisa dilengkapi ditambahi dengan belajar apa hikmah, apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Nah yang ketiga, yang barusan ditanyakan, belajar tematik, ya belajar tema-tema tertentu dari sirah nabawiyah. Dan alhamdulillah sekarang bukunya sudah ada. Misalnya gini, apa yang mau dicari? Kalau yang mau dicari tentang peperangan, ada buku khusus tentang semua peperangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang nulis Brigjen. Artinya yang nulis itu memang basisnya militer. Sehingga ketika membahas itu, pembahasannya memang pembahasan seorang tentara. Pembahasannya beda dengan ustadz yang membahas. Kalau tentara membahasnya bicara strategi, bicara misalnya ketika pakai panah, jarak tempuh panahnya berapa. Kemudian ada nggak sahabat yang punya kemampuan bertempur tapi jagoan sehingga bukan 1 lawan 1, tapi bisa 1 lawan 5, 1 lawan 10. Nah itu kalau itu yang milik perang, namanya ada bukunya, beberapa buku judulnya, macam-macam judulnya. Ada yang berhubungan dengan peperangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para panglima Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Qodatun Nabi. Ya. Penulisnya namanya Mahmud Syith Khattab. Ya, Mahmud. Ya. Nah beliau memang Mahmud Khattab ini basicnya militer, dan saya lupa Brigjen atau Majen. Karena pembahasannya perang, maka yang membahas tentara itu cocok. Yang kedua, kalau yang membahas ekonomi,
yang dibahas harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada buku judulnya Harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulisnya Abdul Fattah As-Samman. Abdul Fattah Samman. Penerbitnya Pustaka Kautsar, Jakarta. 400-an halaman kira-kira. Judul aslinya Amwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau membahas tentang hartanya. Termasuk nanti kalau misalnya tentang Nabi SAW punya uang sebanyak itu atau harta sebanyak itu, penghasilannya dari mana? Pendapatannya dari mana? Nanti beliau sebutkan pendapatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga angkanya 2 triliun tadi. Ada selisih antara pendapatan dengan belanja. Antara pendapatan dengan belanja ada selisih. Tapi sama-sama 2 triliun. Ya. Lalu orang bertanya dari mana itu hartanya? Ya, itu nanti pendapatan. Nabi SAW kerja nggak? Kalau kerja, kerjanya apa? Ya. Lalu penghasilan beliau yang lain dapatnya dari mana? Nah, itu nanti ada pendapatan. Itu bicara tentang harta. Kemudian yang ketiga yang membicarakan tentang fisik. Fisik Nabi SAW. Juga akhlak. Ada buku-buku, semua buku judulnya Syama'il, S-Y-A-M-A-I-L, Syama'il. Kalau ada buku judulnya Syama'il, karya Muhammad Jamil Zainu, itu yang paling tipis. Kemudian nanti ada karya Imam Tirmidzi, wafat tahun 279 Hijriah. Nanti ada lagi karyanya Syekh Abdul Razak, Syarah Syama'il Muhammadiyah. Lalu ada lagi banyak buku-buku tentang itu, termasuk karyanya Muhammad Soleh Al-Munajjid. Nah itu Ahwalul Mustafa, itu juga membahas itu. Berikutnya ada yang membahas tentang hubungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang lain. Judulnya Seni Interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bertemu dengan anak kecil, remaja, dewasa sampai lansia. Itu dari sisi umur. Dari sisi jenis kelamin beliau ketemu laki-laki dan perempuan. Kemudian dari sisi kekayaan beliau ketemu orang miskin sampai orang yang sangat kaya. Kemudian dari sisi kesehatan beliau ketemu yang sehat maupun yang sakit. Kemudian dari sisi baik dan tidaknya beliau ketemu orang yang baik dan ketemu orang yang enggak baik. Ya, termasuk ketemu orang munafik, ketemu orang kafir, ketemu orang yang berbuat dosa. Kemudian beliau bertemu dengan orang yang terlilit hutang dan perlu dibantu. Beliau ketemu dengan ketemu orang yang macam-macam itu. Ada bukunya khusus, judulnya Seni Interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul aslinya Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan interaksi, maksudnya ketemu orang yang bermacam-macam. Nah, yang lain ada nggak buku yang buku-buku khusus yang lain? Kalau misalnya gini, bagi yang jadi guru, dosen, gimana cara Nabi SAW mengajar? Ada buku judulnya Rasulullah SAW sebagai seorang guru, ya, sang guru. Nanti disebutkan metode dan cara beliau ngajar. Kadang beliau menyapa, kadang beliau menggunakan pertanyaan, kadang beliau itu nanti di buku itu diulas. Ada enggak yang membahas tentang kesehatan? Ada, nanti buku-buku dengan judul Tibbun Nabawi. Ya. Ada beberapa buku dengan judul Tibbun Nabawi, baik yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim, ada juga di Zadul Ma'ad, dan juga ditulis oleh ulama-ulama lainnya. Khusus tentang pengobatan. Nabi SAW sampai akhir hayatnya giginya tetap utuh. Itu gimana caranya merawat gigi? Sampai usia 63 tahun giginya lengkap. Hanya satu gigi ini, gigi seri bagian atas sebelah kanan. Itu yang patah di perang Uhud. Karena apa? Karena serangan pasukan musuh dan senjatanya mengenai gigi beliau. Cuma itu yang patah. Selebihnya utuh. Nah, gimana cara merawat giginya? Nah, itu bahasan gigi. Nah, kemudian bahasan tentang kesehatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mata beliau sampai akhir hayatnya tetap penglihatannya jelas. Ini mohon maaf, ini bapak-bapak yang usianya apalagi kalau sudah 70 ya, yang 60 bahkan yang 50 aja, yang kalau melihat agak jauh sudah mulai agak samar-samar, sehingga
Kalau yang ngerti itu nggak usah suudzon. Ini bapak ini saya senyum kok nggak senyum. Ternyata beliau nggak lihat saya. Ya karena di depan beliau, ya beliau tahu ini ada orang tapi nggak jelas mukanya karena penglihatannya sudah kurang jelas. Ada yang pendengarannya sudah kurang jelas. Ada yang pokoknya macam-macam yang sudah mulai. Yang paling gampang termasuk yang berat adalah kalau habis pengajian begini, pas mau berdiri, nah ini lututnya kan kerasa itu ya. Jadi mau berdiri itu yang perlu ancang-ancang yang cukup gitu. Enggak bisa seperti santri gini langsung lompat gitu bisa. Langsung berdiri cepat bisa. Tapi kalau yang usianya sudah 50, 60 apa gitu 70 ya lututnya harus dirawat. Kalau berdiri ya pelan-pelan ya. Nah, itu beberapa bahasannya. Demikian wallahu a'lam.